Untuk sejenak, Taehyung memejamkan kedua matanya setelah jeritan melengking diiringi suara tangisan yang bersumber dari seorang bocah tantrum. Bocah itu kini melanjutkan aksinya dengan mengesot dan berputar layaknya sebuah gangsing di atas permukaan lantai minimarket, masih dengan tangis bisingnya. Ibu dari bocah itu yang kebetulan tengah antri di kasir tepat di depan Taehyung tampak tidak mempedulikan aksi sang anak, sementara ayahnya sibuk memainkan ponselnya seolah-olah ia tidak melihat apapun. Migran Taehyung sudah hampir kambuh karena si bocah tak kunjung menghentikan tangisannya, lengkap dengan jeritan memekakkan telinga. Ingin sekali Taehyung berkata, nangisnya bisa tidak biasa saja, kenapa harus pakai jerit-jerit segala? Tapi lebih menyebalkan lagi melihat ayah dan ibu sang anak. Apa mereka tidak tahu jika anaknya ini tengah mengganggu kenyamanan orang lain? Kalau masih belum mampu untuk mendidik anak, kenapa memutuskan untuk punya anak? Saat Taehyung masuk ke dalam mobil setelah selesai dengan transaksi di minimarket, wajah datar nyaris kesal lelaki itu berhasil menarik perhatian Hoseo. Kau kenapa? Aku benci anak kecil, gumamnya kemudian, sembari membuka tutup botol air mineral dan meminum isinya beberapa teguk sebelum melemparnya di samping kursi kemudi. Sementara Hoseo ada di kursi belakang baru saja membebaskan bayi perempuan berusia 2 bulan dari car seat-nya karena menangis. Kenapa? Apa dia mengompol? Atau dia berak di celana? Tanya Taehyung penasaran. Tidak, hanya terbangun. Kalaupun ngompol dan berak tidak akan sampai mengotori mobilmu, karena dia pakai pampers, balas Hoseo. Taehyung menatap tak minat pada makhluk kecil di pangkuan sahabatnya itu. Kecil berisi botak, ompong, dan ileran. Mereka ada acara kumpul dengan para sahabat dan Hoseo memutuskan untuk membawa serta makhluk kecil itu agar sang istri bisa menghabiskan waktu berkualitas untuk dirinya sendiri. Lihat Paman Tai-Tai, betapa imutnya aku, seru Hoseo sembari memainkan tangan mungil sang putri yang kini sudah kembali tertawa. Emot apanya, gumam Taehyung yang kemudian mengalihkan pandangannya dari sana. Dia hanya makhluk kecil penuh ingus. Hoseo tidak tersinggung dengan ucapan pedas Taehyung. Sudah sangat terbiasa akan hal itu. Bahkan semua sahabatnya juga sudah tahu. Jika Rumi sudah tumbuh agak besar, kau harus bersikap tegas agar ia tidak hobi teriak-teriak dan mengganggu orang di tempat umum, ucap Taehyung dengan dengusan. Kalau sudah terlanjur, kau bisa mengoleskan pasta cabai ke bibirnya agar menimbulkan efek jerah, lanjutnya. Enak saja, balas Hoseo tidak terima. Aku dan Diana harus menunggu selama 2 tahun untuk bisa memiliki Rumi. Bayi perempuannya terlalu berharga untuk mendapatkan olesan pasta cabai, karena Hoseo tidak pernah bermasalah dengan yang namanya tangisan bayi ataupun anak-anak. Lelaki itu selalu memiliki sifat maklum, berbeda dengan Taehyung yang kesabarannya setipis tisu dibagi 2 dan terkena air. Segeralah menikah agar kau tahu nikmatnya menjadi seorang suami dan seorang ayah, titah Hoseo. Sudah jadi rahasia umum di kalangan para sahabat bahkan orang tua Taehyung sendiri jika Kim Taehyung yang telah berusia 29 tahun ini sudah mapan dan tampan namun tidak memiliki keinginan untuk menikah. Kalau sendiri saja sudah bahagia maka harus menikah dan menimbulkan masalah. Seperti itu moto hidup Kim Taehyung. Pikiran mengenai pernikahan tidak pernah terlintas di otak Taehyung sama sekali. Terasa begitu jauh dari bayangannya. Apalagi memiliki seorang anak. Hal itu sepertinya mustahil terjadi di dalam hidup seorang Kim Taehyung. Lelaki mandiri yang memiliki bisnis kafe dan toko kue yang sudah buka beberapa cabang di berbagai daerah. Bekerja tanpa kenal waktu demi kehidupan masa depan yang lebih baik. Makan, tidur, berkumpul dengan para sahabat. Kehidupan Taehyung hanya seputar itu dan ia sudah cukup merasa puas. Memangnya salah jika aku tidak memiliki keinginan untuk menikah, tanya Taehyung dengan gumaman. Nuna, bisa kau tolong aku? Choi Ye-en memenyit heran mendengar suara panik adiknya di seberang sana. Ada apa? Aku baru saja membuat seseorang celaka. Sepertinya orang itu sekarat dan akan segera mati. Kami sudah berada di sel hospital sekarang. Teriak Ye-en tanpa sadar saking terkejutnya. Melupakan tempat ia berada saat ini yaitu di dalam bus kota yang hendak mengantarnya menuju tempat kerja. Nuna, datanglah kemari. Aku takut sekali. Suara adiknya itu semakin terdengar bergetar. Aku akan segera datang, balas Ye-en. Ye-en segera berdiri dari tempatnya.
mengabaikan orang-orang yang masih menatapnya dengan pandangan heran dan bertanya-tanya. Halte pemberhentian sudah ada di depan, jadi Ian segera turun dan berlari menaiki taksi demi bisa cepat bertemu dengan adiknya. Sel hospital, tolong segera antar aku menuju ke sana, pinta Ian pada supir taksi. Ian tahu ini bukan sepenuhnya kesalahan Subin, dan keluarga dari korban yang bernama Kim Tae-hyung ini juga tidak meminta pertanggungjawaban apapun. Nyonya Kim, ibu Tae-hyung, merutuki sifat anaknya yang gampang panik saat mendengar rapor salah satu toko kuenya mengalami kebakaran. Tanpa pikir panjang, Tae-hyung segera meminjam motor milik Jungkook, kemudian mengendarainya seperti orang kesetanan. Lelaki itu melewati gang kecil jalur alternatif untuk bisa mencapai toko kuenya dengan lebih cepat. Di persimpangan gang, supirnya tiba-tiba muncul, membuat Tae-hyung kaget yang kemudian memanting setir dan menabrak sebuah lampu jalanan. Tae-hyung terbangun dengan kondisi mengerikan, namun untungnya masih hidup. Dahi lelaki itu mendapatkan 5 jahitan sementara kaki kanannya retak, juga mengalami cedera dan lecet sana-sini. Kedatangan Nyonya Kim juga tak membantu sama sekali. Bukannya prihatin dengan keadaan sang anak, wanita parubaya itu bahkan sudah mengomel sesaat setelah Tae-hyung sadarkan diri. Subin sudah tidak ada di sana. Ian meminta izin pada Nyonya Kim agar dirinya itu dibiarkan pergi karena sudah terlalu mepet untuk pergi interview. Sebagai gantinya, gadis berusia 27 tahun itu yang menetap di sana untuk menyelesaikan masalah ini. Ia terpaksa mengambil cuti dadakan dari perusahaan hari ini. Yang membuat Tae-hyung lebih tidak percaya adalah Nyonya Kim justru mengucapkan terima kasih yang tersirat pada gadis bernama Choi Ye-en itu. Kalau tidak akan adikmu, anak ini tidak akan mau mengistirahatkan tubuhnya, meskipun sudah merasa lelah, ucap Nyonya Kim sembari tersenyum. Ini mirip seperti istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ibu, tolong bantu aku bangun, teriak Tae-hyung dari dalam kamarnya dengan sedikit keras agar bisa terdengar karena pintunya yang tertutup. Tae-hyung masih sering merasakan tubuhnya sakit sesaat setelah ia bangun di pagi hari pasca kecelakaan yang menimpanya minggu lalu. Tidak ada sahutan, namun beberapa saat kemudian pintu terbuka dan memperlihatkan sosok Ye-en di sana. Di mana ibuku? Pergi belanja, balas Ye-en. Kau datang pagi sekali hari ini, gumam Tae-hyung, masih tidak terbiasa dengan kehadiran Ye-en di rumah ini. Aku sedang libur, sini aku bantu kau bangun. Tae-hyung tidak bisa menolak karena ia memang butuh bantuan. Lelaki itu membiarkan Ye-en memupahnya menuju kamar mandi. Sudah begini saja, kau boleh keluar, ucap Tae-hyung. Aku tunggu sampai kau selesai mandi. Aku akan menyiapkan baju gantimu sekalian, balas Ye-en. Tidak perlu, jangan merasa sungkan. Aku ada di sini memang untuk membantu Nyonya Kim merawatmu. Tae-hyung sudah mengatakan berulang kali jika Ye-en tidak perlu melakukan hal ini, mengusir Tae-hyung yang belum sepenuhnya pulih. Namun Ye-en menolak dengan alasan keluarga mereka ingin bertanggung jawab. Subin bilang dia juga salah karena lari keluar dari gang begitu saja tanpa menoleh kanan dan kiri. Adik laki-laki Ye-en itu sudah pernah datang menemui Tae-hyung untuk meminta maaf. Selebihnya ia tidak datang lagi karena sudah mulai aktif bekerja di perusahaan. Sementara Ye-en rutin datang setiap pukul 5 sore setelah ia pulang dari perusahaan, kemudian pamit pulang pukul 9 malam. Gadis itu tampak cocok sekali dengan Nyonya Kim. Silakan diminum, ucap Ye-en dengan senyum ramah saat menyuguhkan minuman dingin dan beberapa cemilan pada beberapa sahabat Tae-hyung yang datang menjenguk pagi ini. Ini sudah ketiga kalinya mereka datang dalam seminggu terakhir, hingga membuat Ye-en nyaris hafal dengan nama-nama sahabat Tae-hyung itu. Ada pasangan Hoseok dan Yena yang memiliki bayi perempuan bernama Rumi. Ada Yoongi yang baru menikah bulan lalu, kemudian yang paling muda bernama Jungkook. Sepantaran dengan Ye-en dan sedang gencar cari jodoh agar bisa segera dipamerkan pada Tae-hyung yang dianggap tak laku. Khusus untuk Jungkook, ini adalah pertemuan keempat mereka. Yang pertama, saat berada di rumah sakit sesaat setelah Tae-hyung mengalami kecelakaan kala itu. Terima kasih Yena, balas Jungkook dengan senyum menggoda yang segera dihadiahi lemparan bantal sofa oleh Tae-hyung. Kau mengganggu saja, Hyung, seru Jungkook kesal. Bilang saja kalau cemburu. Beruntung saat Jungkook berkata seperti itu, Yan sudah pergi dari sana. Gadis itu membantu Nyonya Kim menyiapkan sarapan untuk mereka semua.
Tak lama kemudian Yana menyusul ke dapur setelah memastikan Rumi sudah tertidur dan ada Osio yang siap menjaga sang anak. Tiga wanita itu tampak saling mengobrol dengan seru di sana. Esok harinya di hari Minggu, Ian mengirimkan sebuah pesan pada Taehyung. Ia tidak bisa datang karena sedang berada di rumah sakit untuk menyambut kelahiran sang keponakan. Taehyung men-scroll pesan yang Ian kirimkan sejak awal mereka saling bertukar nomor ponsel di rumah sakit kala itu. Ian selalu menjadi pihak pertama yang mengirimkan pesan pada Taehyung. Kebanyakan isi pesannya berisi bagaimana keadaan Taehyung pagi ini, jangan lupa makan dan minum obat, juga mengingatkan Taehyung untuk tidak begadang. Namun minggu ini ada hal janggal yang Taehyung temukan, yaitu intensitas pesan yang Ian kirimkan semakin berkurang. Bahkan sudah 3 hari ini mereka tak saling berkirim pesan, meskipun setiap harinya gadis itu tetap datang ke rumah. Kok sekarang jadi jarang mengirim pesan padaku? Ada apa? Apa karena aku sudah hampir sembuh? Taehyung mengirim pesan itu pada Yeon. Tak lama kemudian ada sebuah balasan dari gadis itu. Tidak kok, aku hanya sedang sibuk dengan urusan kantor. Balasan yang Taehyung kirimkan memang menyebalkan, namun ia merasa canggung untuk melanjutkan laporan itu dengan Yeon, karena memang tidak terbiasa untuk memulai lebih dulu. Taehyung kemudian memikirkan kemungkinan jika nanti ia telah sembuh total, maka Yeon tak lagi datang dan menanyakan kabarnya. Mengapa tiba-tiba Taehyung jadi merasa kehilangan, padahal sebelum ini ia baik-baik saja jika harus sendirian. Ibuku membawakan sup ini untukmu, katanya bagus untuk tulang, ucap Yeon ketika datang berkunjung di sore hari setelah pulang dari perusahaan seperti biasanya. Mungkin akan segera menjadi kunjungan terakhir karena keadaan Taehyung sudah hampir sepenuhnya pulih. Kalau aku sudah sembuh nanti, apa kau masih mau datang kemari? Tanya Taehyung. Aku akan datang jika kau memintanya. Kalau begitu akhir pekan ini bisa ikut aku pergi ke suatu tempat? Kemana? Jalan-jalan, sudah hampir sebulan ini aku tidak pernah pergi keluar rumah, balas Taehyung. Yeon mengangguk pelan, akan aku antar. Serius kau mau? Tapi sebelum itu untuk menghindari kesalahpahaman, kau bisa meminta izin pada pacarmu terlebih dahulu. Kalau tidak boleh ya tidak usah saja. Sebaik gantinya aku bisa pergi dengan Jungkook saja. Aku tidak punya pacar, kumam Yeon dengan raut wajah sedih yang jelas ketara. Meskipun aku sangat ingin untuk memulai sebuah hubungan, namun rasa takut itu masih menghantuiku. Ada apa? Apa kau pernah dikhianati dengan kejam? Bukankah putus nyambung kemudian mencari sosok yang lebih baik dari sebelumnya adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan? Tanya Taehyung penasaran. Bukan itu, balas Yeon. Lalu apa? Yeon tampak memejamkan kedua matanya, kemudian menghela nafas panjang di sana. Aku pernah gagal dalam berumah tangga 4 tahun yang lalu.